Utang berujung maut. Sahabat akrab tega habisi Eko, padahal dikenal selalu bersama. Suasana Desa Putatlor, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang biasanya tenang mendadak diguncang peristiwa tragis. Sebuah pertemuan antar teman yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan utang justru berakhir dengan tragedi yang merenggut satu nyawa. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban, Eko Supriyanto, pagi itu melangkahkan kaki menuju rumah temannya, Haikal Wahyu. Ia datang untuk bertemu dengan MH, seseorang yang telah lama dikenalnya. Ketiganya bukan orang asing. Mereka kerap berkumpul, nongkrong, dan berbagi cerita seperti kebanyakan anak muda di desa. Namun hari itu, suasana berbeda. Ada persoalan yang belum tuntas. Utang sebesar 2,5 juta rupiah terkait biaya modifikasi sepeda motor menjadi topik utama pertemuan tersebut. Harapannya sederhana, yakni masalah diselesaikan secara baik-baik. Awal kejadian. Menurut keterangan Satreskrim Polres Malang, awalnya pembicaraan berjalan normal. Namun seiring waktu, tensi meningkat. Beberapa ucapan korban disebut tidak dapat diterima oleh pelaku. Emosi pun perlahan memuncak, mengubah dialog menjadi adu mulut. Pertengkaran berlanjut hingga ke bagian belakang rumah. Situasi yang awalnya hanya perbedaan pendapat berubah menjadi cekcok serius. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, peristiwa tragis itu pun terjadi. Korban akhirnya terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami 2 luka tusukan senjata tajam pisau, masing-masing di bagian bawah alat vital dan di bagian dada, terang Kepala Unit Binops Reskrim Polres Malang, Ibtu Dika Armantara dalam tayangan saksi kata, motif pembunuhan di Desa Putatlor Gondang Legi Malang ternyata soal utang yang tayang di kanal YouTube tribunjatim.com pada Rabu, 24 Desember 2025. Peristiwa itu sontak mengejutkan warga sekitar. Tak sedikit yang masih sulit percaya, mengingat korban dan pelaku dikenal akrab. Mereka ini berteman satu sama lain. Sering kumpul bareng, kata Ibtu Dika. Pelaku menghilang. Usai kejadian, pelaku tidak berada di tempat. Ia memilih melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi selama beberapa hari. Polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pelacakan. Hingga akhirnya, setelah hampir 1 pekan buron, pelaku kembali ke rumah orang tuanya. Disitulah aparat kepolisian melakukan penangkapan. Proses penangkapan berjalan tanpa perlawanan. Pelaku diamankan dalam keadaan sehat. Keluarganya bersikap kooperatif dan mendukung agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, kata Ibtu Dika. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, persoalan yang tampak sepele bisa berubah menjadi tragedi ketika emosi mengambil alih akal sehat.